Selamat siang, perkenalkan nama saya RM Genggam 1 Bintang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sekaligus menjelaskan mengenai paket tracer, configure WPA2 Enterprise VLAN on the VLC. Pada tugas kali ini ada beberapa objektif. Yang pertama, mengkonfigurasi VLAN baru pada VLC, konfigurasi VLAN baru pada VLC. Yang ketiga, mengkonfigurasi new scope pada VLC internal DHCP server. Kemudian mengkonfigurasi VLC dengan setting SNMP, mengkonfigurasikan VLC untuk menggunakan radio server untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian mengamankan WLAN menggunakan WPA2 Enterprise, lalu yang terakhir menghubungkan host ke VLC yang baru. Baiklah, langsung saja ke part 1 untuk membuat WLAN baru. Membuat interface VLAN baru. Setiap WLAN memerlukan sebuah virtual interface pada VLC-nya. Interface ini juga diketahui sebagai dynamic interface. Virtual interface ini diassign pada menggunakan VLAN ID, dan traffic yang digunakan interface ini akan di-tag sebagai VLAN traffic. Inilah mengapa koneksi antara AP, VLC, dan router melalui trunk port. Untuk traffic dari berbagai multiple WLAN akan ditransmisikan menggunakan network traffic. Untuk WLAN harus di trunk. Yang pertama, buka browser pada desktop admin PC. Di admin PC kita buka browsernya. Hubungkan IP address milik VLC menggunakan HTTPS. Kita lihat IP address milik VLC. Di sini IP address-nya yaitu 192.168. Jangan lupa menggunakan HTTPS 192.168.200.254. Klik go. Maka kita akan masuk. Gunakan usernya admin dan passwordnya Cisco 123. Login. Bila kita berhasil masuk, perbesar window-nya agar lebih jelas. Baiklah, jadi di sini klik pada bagian controller, lalu klik interface. Nah, setelah mengklik interface, nanti kita akan melihat di sini ada berbagai default virtual interface yang ada dan manajemen interface yang terhubung. Di sini ada manajemen dan virtual. Ini adalah settingan defaultnya. Kemudian kita klik new. Di sini new. Kemudian kita masukkan nama dari interface baru ini. Beri nama WLAN 5. Kemudian ID-nya kita atur 5. VLAN ini akan membawa traffic dari WLAN yang kita buat nantinya. Lalu klik apply. Maka akan dibawa ke konfigurasi, screen konfigurasi untuk interface VLAN-nya. Di sini kita pertama-tama akan mengkonfigurasi interface untuk menggunakan port fisik nomor 1. Beberapa VLAN bisa menggunakan port fisik yang sama karena physical interface atau port fisik seperti diibaratkan seperti sebuah trunk port. Dan kita masukkan IP address dan netmask gateway sesuai ketentuan pada petunjuk. Kita masukkan saja 192.168.5.254. Netmasknya 255.255.250. Gateway-nya 1. Traffic milik user yang menggunakan VLAN interface ini akan berada pada alamat pada range IP network IP 192.168.50. Default gateway pada alamat
R1 DHCP poolnya sudah diatur pada router. Address yang akan kita konfigurasi di sini alamat address yang kita konfigurasi di sini untuk DHCP memberitahu WLC untuk memforward semua DHCP request yang diterima oleh host pada WLAN menuju DHCP server pada router. Kemudian jangan lupa klik apply, klik OK. Oh, jadi ada kesalahan sedikit. Sini port numbernya kita ubah 1. Kemudian baru klik apply. Oke. Dan setelah selesai, kita lanjut ke step 2, konfigurasi WLC untuk menggunakan radio server. Pada WPA2 Enterprise, WPA Enterprise menggunakan radio server eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Pengguna individu, akun individu dengan username yang unik dan juga password yang unik dapat dikonfigurasi pada radio server. Sebelum WLC dapat menggunakan radio server, WLC harus dikonfigurasi menggunakan server address. Jadi baik saja, step pertama, klik security pada menu WLC. Di sini security. Kita security, kemudian kita klik add new. Kemudian radio server akan mengautentikasi WLC sebelum WLC ini mengizinkan WLC untuk mengakses informasi user account pada server. Jadi diperlukan sebuah secret value yang di-share. Gunakan Cisco 123. Kemudian kita klik apply. Baiklah, untuk membuat radio server baru, kita masukkan IP address sesuai pada tabel pada soal. Di sini radio servernya IP-nya sekian. Kemudian share secret-nya kita balik lagi ke step 2 tadi, masukkan passwordnya, share secret-nya Cisco 123. Kemudian kita klik apply. Baiklah, setelah kita konfigurasi radius autentikasi server tadi, coba kita lihat setelah kita klik back, maka akan muncul server intiknya 1, server addressnya sekian, portnya sekian. Kemudian step 2 selesai, kita lanjutkan ke step 3, create a new VLAN. Untuk membuat VLAN baru, gunakan VLAN yang tadi barusan dibuat untuk VLAN yang baru ini. Dan kita masuk ke bagian VLAN. Cari bagian drop down box di bagian kanan atas, create new, lalu klik go. Masukkan profile name-nya, beri nama floor to employees. Floor to employees, berikan SSID 5, SSID-nya SSID strip 5. Kemudian ID-nya kita pilih 5, kemudian apply. Sekarang WLAN yang sudah dibuat dapat dikonfigurasi
pilih enable, lalu di bagian advanced scroll ke bawah di bagian Flex Connect. Di Flex Connect kita aktifkan Flex Connect local switching dan Flex Connect local out. Kemudian klik apply. Selesai. Kemudian kita lanjutkan ke step 4, mengkonfigurasi security VLAN. Dibandingkan WPA2 PSK, kita akan mengkonfigurasi VLAN yang kita baru buat ini untuk menggunakan WPA2 Enterprise. Kemudian langkah pertama, klik VLAN ID. Kita klik VLAN ID dari VLAN yang barusan kita buat ini. Kemudian di bagian security, kita tunggu sampai menunya muncul. Nah, bagian security, di bagian layer 2, pilih WPA plus WPA2. Kemudian di bagian parameter-parameter ini, klik enable WPA2 policy. Kemudian klik 802.1x enable, lalu klik AAA server tab. Di sini buka drop down di samping server 1, lalu pilih server yang kita konfigurasikan sebelumnya. Ini ada server radius tadi yang kita buat tadi, lalu klik apply. Oke. Jika sudah selesai, kita lanjut ke part kedua, konfigurasi DHCP scope dan SNMP. Step pertama, konfigurasi DHCP scope. WLC mempunyai DHCP server sendiri. Cisco merekomendasikan DHCP server WLAN tidak digunakan untuk volume yang besar. Misalnya pada WLAN dengan user yang besar. Meskipun demikian, pada network yang lebih kecil, DHCP server dapat digunakan untuk membagikan IP address ke local access point yang terhubung langsung dan device-device yang terhubung melalui kabel juga. Pada step kali ini kita akan mengkonfigurasikan DHCP scope pada WLC dan menggunakannya untuk memberikan DHCP melalui LAP1. Masih di admin PC, masih di WLC GUI ini. Klik bagian controller. Kemudian klik bagian interface. Interface apa saja yang muncul? Ada 3 interface, yaitu WLAN 5, manajemen, dan virtual. Untuk manajemen virtual ini adalah yang default, dan WLAN 5 yang barusan kita buat tadi. Kemudian kita klik manajemen interface. Ini IP address-nya sekian, network sekian, dan gateway-nya sekian. Nah, kita menginginkan WLC untuk menggunakan DHCP server-nya sendiri untuk memberikan addressing ke device yang terhubung ke wireless management network, misalnya LAP atau LAP. Untuk ini dikarenakan karena hal ini masukkan IP address ke WLC, IP address-nya WLC milik manajemen interface ke dalam primary DHCP server. IP address-nya milik WLC manajemen interface. WLC manajemen yaitu 192.168.200.254. Nah, kita masukkan IP address-nya tadi 192 manajemen 92.168.
200.254. Kita kembali ke sini. Nah, klik apply. Oke. Kemudian pilih internal DHCP server, klik DHCP scope. Kemudian pilih new. Beri nama wired management. Klik apply. Kemudian kita klik wired management. Pool startnya 192.168.200.240. Dan N addressnya 192.168.200.249. Ini statusnya enable. Beri value untuk network, netmask, dan default router dari step 1C. Baiklah. Sini informasi-informasinya sudah saya masukkan. Kemudian klik apply. Kemudian setelah kita klik apply, klik save configuration di sini. Lalu klik OK. Kemudian step kedua, konfigurasikan SNMP. Klik manajemen menu di sini. Lalu buka entry SNMP. Lalu klik trap receiver. Kemudian new. Community name-nya kita isikan WLAN underscore SNMP. IP address-nya 172.31.1.254. Lalu klik apply. Selesai, kita lanjutkan ke part ketiga, hubungkan host ke dalam network. Step pertamanya, konfigurasikan host untuk terhubung ke enterprise network. Pada paket tracer PC, klik wireless host, lalu buka PC wireless, profile, lalu klik new. Kita beri nama VLCnet. Kemudian kita klik SID 5 yang kita buat tadi, lalu klik Advanced Setup. Verifikasi SSID-nya untuk wireless LAN ini ada dan klik Next. SID 5, oke. Next. DHCP, next. Security, kita pilih WPA2 Enterprise. Lalu klik next. Untuk loginnya gunakan user 1. Passwordnya user
pas. Lalu klik next. Verifikasikan, lalu klik save. Kita pilih WLC net yang kita buat tadi, kemudian klik connect. Baiklah, dapat kita lihat wireless host sudah terhubung ke LAP1. Konfirmasikan wireless host ini sudah terhubung ke WLAN. Wireless host harus menerima IP address dari DHCP server yang sudah kita konfigurasikan dari R1 ini. Alamatnya akan pada range 192.168.50. Baiklah, di wireless host jika kita cek, maka IP-nya sudah dapat melalui DHCP dan pada range network 192.168.52, yang artinya ada pada rentang IP yang kita konfigurasikan pada DHCP di WLC ini. Baiklah, kompilasinya sudah 100%, jadi sekian pengerjaan dan pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.